Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'du, ada tulisan terbaru dari status Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Facebook ya. Statusnya ini tulisannya, kenapa santri pendukung Habib Ba'alawi bisa disebut jahil murakab, fal murakab, sumal murakab, double kill ya. Jadi kata beliau, santri yang mendukung Ba'alawi itu jahil murakab, fal murakab, sumal murakab. Bisa seperti itu ya. Oke, kita bacalah, kita nggak ulas itu karena bentar lagi memasuki bulan Ramadan. Jadi saya akan membacakan literasi yang ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, teman-teman. Semoga dosa-dosa kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mukibin maupun mukiman. Oke. Dalam diskursus nasab Ba'alawi masih ada santri bahkan kiai yang masih mendukung nasab Ba'alawi padahal mereka tidak paham sedang mendukung apa dan siapa. Kata Kiai Imad, kalian mendukung Ba'alawi itu sedang mendukung apa dan siapa gitu. Kata Kiai Imad, sedang merendahkan apa dan siapa. Fenomena santri-santri Kibin dari sarang Rembang yang membuat video-video pembelaan itu menunjukkan standar kurikulum pesantren kita yang masih ada masalah. Entah direstui oleh pengasuhnya atau tidak. Yang jelas mereka langsung menyebut diri mereka sebagai santri sarang. Saya berharap mereka hanya inisiatif pribadi membuat video itu agar ironi kurikulum pendidikan pesantren itu hanya bersifat personal, bukan merambat atas nama lembaga. Mari kita buktikan bahwa santri-santri Kibin itu jahil murakab, fal murakab, summal murakab. Pertama, nasab Ba'alawi ditolak ulama dari masa ke masa, bagaimana sampai muncul kebohongan dalam ijma, kata Kiai Imad. Ada keempat Hijriyah, nasab Ba'alawi bertolak oleh kitab sejarah. Jadi Kiai Imad akan menyebutkan di abad keempat ya. Di abad keempat di Yaman ada kitab sejarah bernama Al-Iklil ya, karya Hasan bin Ahmad Al-Hamadani, wafat pada tahun 334 Hijriah. Di dalamnya banyak menyebut nama ulama abad ketiga dan keempat Hijriah, tapi tidak menyebut ada seseorang ulama besar di Yaman bernama Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, apalagi mengatakan bahwa ia mempunyai anak bernama Ubaid. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa atau Ubaidillah tidak dikenal ada di Yaman di abad keempat Hijriah. Santri jahil murakab akan berkata, itu bukan penolakan bro, karena tidak disebut bukan berarti tidak ada jawaban. Nah, karena tidak disebut bukan berarti tidak ada, kata santri-santri ya yang membela nasab Ba'alawi. Apa kata Kiai Imad? Jawabannya, kalau Madrasah Aliyah Sarang angkatan tahun 2000 dalam buku induknya menyebut 36 siswa, tapi tidak ada nama Rumail. Itu menunjukkan bahwa nama Rumail memang bukan lulusan Madrasah Aliyah Sarang tahun 2000. Rumail yang mengaku lulusan Madrasah Aliyah Sarang tahun 2000 bertolak oleh data buku induk Madrasah Aliyah Sarang di tahun tersebut. Paham? Kalian paham? Masa sudah 3 tahun lebih belajar sejarah dan ilmu nasab belum paham-paham juga? Kalau sudah belajar ilmu fikih dengan benar akan bertemu dengan bab istishab dan mafhum mukhalafah. Apa akan paham logika sederhana itu? Abad kelima Hijriah, nasab Ba'alawi tertolak 3 kitab nasab. Di abad kelima nama Ahmad bin Isa dan anak-anaknya disebut. Ada 3 kitab nasab mu'tabar yang ditulis di abad ini, yaitu kitab Tanhibul Ansab, kitab Muntaqilatulabiyah, dan kitab Al-Majdi. Di dalam kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa dan silsilah lengkapnya ke atas. Dalam kitab Al-Muntaqilah disebut pula semua anak Ahmad bin Isa yang lulus uji nasab sebagai yang pantas ditulis, yaitu Muhammad dan Ali. Nama anak Ahmad bin Isa yaitu Husain tidak disebut karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditulis dalam kitab Al-Muntaqilah karena terjadi ikhtilat, kata Kiai Imad. Dan poin pentingnya, dalam kitab Muntaqilah itu tidak disebut nama Ubaid sebagai bagian dari anak Ahmad bin Isa. Ini sebuah penolakan kitab abad kelima Hijriah akan menyusupnya nama Ubaid di abad ke-9 Hijriah sebagai anak Ahmad bin Isa. Paham? Kayaknya belum paham juga nih, kata Kiai Imad. Kita harus sabar dan belajar. Kita juga harus sabar untuk menyampaikan pelajaran baik. Kita lanjutkan. Oke, next. Abad ke-6 Hijriah, nasab Ba'alawi tertolak kitab nasab. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis oleh ulama besar ahli usul fiqh dan ahli nasab bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi atau sering disebut Imam Ar-Razi. Kitab ini ditulis pada tahun 597 Hijriah, berarti abad ke-6 Hijriah, bro. Dalam kitab itu disebut nama Ahmad bin Isa, disebut pula silsilah lengkapnya ke atas, disebut pula semua nama anak-anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama anak bernama Ubaid.
Berbeda dengan kitab Muntaqilah yang tidak menyebut nama Husain karena tidak memenuhi syarat. Al-Syajarah Al-Mubarakah tetap mencatat nama Husain dengan catatan yaitu bahwa keturunannya ikhtilat. Ikhtilat itu artinya ia berketurunan namun keturunannya salah dimenisbahkan diri kepada orang lain bukan kepada nasab sebenarnya. Standar ketat para ahli nasab, bila ada individu terjadi ikhtilat seperti itu tidak akan dicatat dalam buku induk nasab lagi. Jadi sudah ada dua kitab nasab muktabar nih di abad ke-5 dan ke-6 Hijriah yang menyebut semua anak-anak Ahmad bin Isa berketurunan. Dan maaf, tidak ada nama Ubaid disebutkan, baik disebut secara jelas atau disebut dengan catatan Husain. Logikanya, jika nama Husain saja yang terjadi ikhtilat dicatat oleh Imam Ar-Razi, seharusnya Ubaid akan lebih berpotensi untuk dapat dicatat karena kabar burungnya dia ulama besar. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena Ubaid itu bukan anak Ahmad bin Isa. Bukan hanya itu, ia sebenarnya jangan kaget, tarik nafas. Tapi ini rahasianya, tidak pernah ada di dalam dunia, kata Kiai Imad. Abad ke-6 nasab Ba'alawi dan tokoh-tokoh ditolak eksistensinya oleh kitab sejarah. Di Yaman, abad ke-6 Hijriah ada dua kitab sejarah yang ditulis oleh orang Yaman. Pertama kitab Tobako Fuqahail Yaman. Gampangan bahasa Arab ya bacanya ya. Daripada di bahasa Arab tapi di Indonesia yang terada susah bacanya. Yang kedua, kitab Tarikh Musallam Al-Haji. Kitab yang pertama dikarang oleh Ibnu Samrah. Ia wafat pada tahun 586 Hijriah. Ia seharusnya semasa dengan Muhammad Sahib Mirbad. Yang kedua, karya Musallam Al-Haji yang wafat pada tahun 545 Hijriah. Seharusnya ia semasa dengan Ali Qasam. Banyak ulama-ulama di Yaman dicatat dalam dua kitab itu, baik di Hadramaut, di Mirbad maupun di Tarim. Tapi nama-nama keluarga Ba'alawi tidak ada yang dicatat. Setugel pun, kata Kiai Imad, tidak ada yang dicatat setugel pun, satu pun. Apa ini artinya? Bin. Artinya di Yaman itu abad ke-6 nggak ada yang dikenal Ubaid, Alwi, Ali, Qasam, dan Sahib Mirbad. Nggak ada. Jangan marah, ini kenyataan. Jadi kalau santri Kibin ada yang kirim Fatihah kepada nama-nama Ba'alawi tadi 100% nggak akan sampai, kata Kiai Imad. Aduh. Bagaimana Syekh Ali Jum'ah yang hidup 1000 tahun kemudian bisa yakin pada nasab Ba'alawi bin Ubaid atau Muhammad Sahib Mirbad atau Ali Al-Qasam yang ada di Tarim, padahal orang yang satu masa saja jangankan tahu dia keturunan Nabi, pada sosoknya saja nggak kenal. Aneh kan? Aneh kan? Bin bicara tentang Ubaid. Anda mau percaya Syekh Ali Jum'ah atau Imam Ibnu Samrah yang semasa dengan dan tentangnya Ubaid? Lalu kitab Said Mirbad, sebagaimana nasab Sahib Mirbad diijma oleh santri-santri Kibin pada 1447 Hijriah, padahal ulama besar yang hidup satu daerah dan satu masa saja nggak tahu. Nggak ada yang tahu ia dilahirkan atau tidak. Nggak ada yang tahu dia syahid atau bukanlah. Setelah 1000 tahun, berani-beraninya santri Kibin menyatakan ijma. Apakah nggak takut dosa? Pertanggungjawaban ilmiahnya di mana, kata Kiai Imad. Abad ke-7 ke-8 Hijriah, nasab Ba'alawi ditolak kitab nasab. Ada kitab bernama Al-Fakhri, kitab Al-Asili, kitab At-Tabaqat Muhsan ditulis di abad ke-7 dan 8 Hijriah. Semua menyebut Ahmad bin Isa, menyebut silsilahnya ke atas, menyebut anak dan keturunannya, tapi tidak ada satupun yang menyebut nama Ubaid. Lalu Kibin tahu dari mana bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid? Pokoknya ijma gundulmu, kata Kiai Imad. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Bin Kibin, itu sama saja Anda mengatakan lebih baik minum air beracun karena kelihatannya jernih daripada membuang air yang keruh padahal mungkin bisa disaring. Kenapa Anda harus memilih dari dua kesalahan? Anda bisa benar mencintai dan benar membenci. Kita diperintahkan untuk membenci sebagaimana kita diperintahkan untuk mencintai. Kan ada hadisnya, bin riwayat, kan ada hadisnya bin gitu. Riwayat Ahmad tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pokoknya imat pengadu domba, pemecah belah hubungan baik antara kiai dan habaib. Bin Kibin, saya bukan memecah belah, cuma ngasih tahu bahwa habaib itu bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Kaukasiar. Lalu mengenai yang Kibin katakan hubungan baik antara kiai dan habaib itu bohong, itu lebih pas disebut hubungan yang tidak wajar atau hubungan orang yang dimanfaatkan dan orang yang memanfaatkan. Bin, masa ada kiai pesantren mencium tangan santrinya yang Ba'alawi? Mungkin maksudnya ingin mempraktekkan seperti ketika Ibnu Abbas Alul Bait dicium tangannya oleh Zaid bin Sabit sahabat Nabi. Itu bagus-bagus saja kalau benar yang dicium tangan oleh kiai itu cucu Nabi. Kalau kayak Ba'alawi
Sudah jelas bukan cucu Nabi. Haplogrupnya aja G, akhlak aslinya tetap akan mengikuti akhlak G. Syama'ilnya bukan syama'il keturunan Nabi. Coba perhatikan, renungkan, apakah akhlaknya Habib Rizik dan Bahar itu akhlaknya cucu Nabi? Apa akhlaknya Aldo dan Kribo itu akhlak cucunya Nabi? Sekali-kali Kibin beranilah beristikharah. Setelah istikharah, baca doa Allahumma arinal haqqa haqqa gitu kan, dan selanjutnya 7 kali kata Kiai Imad. Ketika Kiai Kibin mencium tangan Ba'alawi dilihat oleh muridnya, maka muridnya itu akan tertanam jiwa budak terhadap anak itu dan klannya. Kalau guru saya saja begitu menghormati, apalagi saya, kalau dia sudah sampai rumah jadi kiai, maka akan dengan mudah dia menjadi mangsa oknum Ba'alawi yang memeras hartanya bin. Dengan salah mencintai seseorang yang berperilaku buruk, kamu sebenarnya sedang memfasilitasi mereka untuk terus menyakiti orang lain. Cinta tanpa ketegasan adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Setelah tetes cinta yang kamu berikan pada tempat yang salah adalah jatuh cinta yang seharusnya bisa kamu berikan kepada orang-orang yang benar, layak menerimanya. Ini sangat panjang tulisan beliau ya, luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan. Tadi kembali kepada kitab abad ke-7 dan ke-8 yang menolak Ba'alawi. Kata santri Kibin, abad ke-8 Hijriah ada di kitab As-Suluk yang mencatat nama Ba'alawi lengkap dengan silsilahnya. Yakin? Jangan ngaku-ngaku. Malu bin, malu. Itu nasabnya Jadid, bukan nasab Ba'alawi. Ba'alawi dan Jadid itu bukan saudara, nggak ada kaitan bin. Mungkin Kibin bertanya, dari mana Anda tahu bahwa itu nasab Jadid dan bahwa Jadid bukan saudara Ba'alawi? Ya dari kitab-kitab sejarah bin. Makanya baca kitab sejarah, jangan taklid aja. Mana kitab sejarahnya? Baik bin, lihat kitab As-Suluk sendiri. Apakah di sana ada nama Ali Khalil Qasam? Apakah ada nama Muhammad Sahib Mirbat? Apakah ada nama Alwi Amul Faqih? Apakah ada nama Ali Al-Walidul Faqih? Apakah ada nama Faqih Muqaddam yang mi'raj 70 kali? Itu nggak ada bin. Nama-nama itu fiktif. Pengarang kitab As-Suluk itu orang Yaman. Kalau ada ulama besar yang mi'raj 70 kali pasti dicatat bin. Kenapa nggak dicatat? Ya karena dia fiktif bin, hanya dongeng, kata Kiai Imad. Terus lihat kitab-kitab sejarah abad ke-8 yang ditulis di Yaman. Dalam kitab itu Jadid ditulis tetapi Faqih Muqaddam enggak bin. Seperti kitab Al-Atoyah As-Saniyah karya Ar-Rusuli yang wafat pada tahun 778 Hijriah. Dia orang Yaman. Kitabnya mirip sensus keturunan Nabi yang ada di Yaman. Tetapi nama-nama keluarga Ba'alawi sama sekali nggak dicatat. Sekali lagi, jangan ngaku-ngaku Jadid sebagai saudara dari Alwi. Nggak ada dalilnya. Walaupun nasab Jadid juga nasab cangkokan, tetapi dia terbukti sebagai tokoh sejarah, berbeda dengan Faqih Muqaddam yang hanya tokoh fiksi belaka. Jangan marah Faqih Muqaddam saya bilang tokoh fiksi ya, karena memang kenyataannya historisnya seperti itu, kata Kiai Imad. Lihat juga kitab yang namanya Mir'atul Jinan karya Al-Imam Al-Yafi. Nama Al-Yafi juga disebut oleh santri Kibin dalam video, tapi dia hanya nyebut nggak tahu isinya dan nggak tahu yang berkaitan dengan detailnya. Kalau santri Kibin paham isinya dan mafhumnya, santri Kibin akan langsung tobat. Kenapa ulama-ulama Yaman semacam Abil Gois Ibnul Jamil dan Ali Al-Ahdal disebut oleh Imam Al-Yafi tetapi pujaannya Faqih Muqaddam nggak disebut? Kalau paham arti dari sebuah diam disebut mana? Jadi kalau paham arti dari sebuah diam dari para penulis kitab sejarah seperti Nyesek, masa iya seorang yang di abad 9 ditulis sebagai tokoh yang begitu wow, tapi di abad ke-8 satu pun nggak ada yang menyebut kesejaharahannya secuil pun. Tapi santri Kibin biasanya pura-pura pelon dan menghibur diri dengan kata-kata. Tidak disebut berarti bukan tidak ada. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Gubrak, kata Kiai Imad. Gubrak. Rasakanlah akibat dari cintamu dan pujianmu kepada yang fiktif sementara yang nyata seperti kiai yang juga tetanggamu kadang kau abaikan. Gus Dur yang sudah nyata seorang yang soleh, melati dan jelas keturunan siapa kau hina sebagai pemakan uang haram. Sementara pendusta nasab yang gak jelas keturunannya siapa kau bela dengan mempertaruhkan segalanya. Jadi kebawa emosi deh. Padahal tema tulisan kali ini level roastingan aja, nggak ada kata-kata ilmiah yang mumet untuk menyesuaikan dengan santri-santri Kibin. Teori ijma dari ibarat para ahli usul juga malas saya kutip karena penjelasan Kibin dalam video tentang ijma itu menunjukkan mereka nggak paham ijma. Masa ada orang yang nyantolin nasab di abad 4 Hijriah lalu di ijma oleh Ali Sakron di tahun 895 Hijriah padahal telah tertolak dan kesunyian selama 550 tahun. Lebih baik
Santri Kibin, sebelum bicara ijma, buktikan dulu bahwa Ubaid itu pernah hidup di alam dunia. Tunjukkan mana kitab yang sekali saja menyebut namanya di abad 4, 5, 6, 7, dan 8 Hijriah. Kalau sudah ada, baru kita bicara tentang ijma. Ijma itu tidak sederhana kitab-kitab dasar dalam usul fiqh. Di dalamnya ada pendalaman filosofis yang penuh keperdebatan tentang kata ummah dan mujtahid, dalam ta'rif tentang kata asyar masa yang harus dipahami para kibin. Jika kata asar saja tidak paham, ya kalau kita bicara ijma, sesuatu kasus itu nggak nyambung dan sia-sia. Saya kasih kisi-kisi tentang pendalaman filosofis nasab Ubaid yang ada di 4 Hijriah dan klaim ijma di abad 9 Hijriah. Itu terkait kata-kata asar yang harus dipahami dulu oleh santri kibin sebelum bicara lantang tentang ijma, lalu perdebatan antara kapan suatu kesepakatan disebut ijma dan kapan hanya disebut hujah. Itu juga harus paham dulu, apakah ijma yang sampai kepada kita dengan kabar ahad itu hujah atau bukan. Jika kesepakatan orang terjadi dalam satu masa, kapankah kesepakatan itu disebut ijma? Apakah setelah mereka bersepakat atau setelah semua mereka meninggal dunia? Kibin dalam video yang ada yang bicara ijma sukuti, apakah Kibin tahu bagaimana pandangan ulama usul tentangnya? Apakah ijma sukuti itu adalah ijma atau ia hanya hujah? Bisa disebut hujah dengan syarat inkirat atau tidak dengan syarat inkirat dan lain-lain. Bin, banyak yang harus Anda pahami sebelum berhujah dengan ijma. Dalam tulisan tentang ijma ini, sengaja saya tidak menyebutkan referensi kitab apa, karena seharusnya ini adalah sesuatu yang sudah dipahami santri yang sudah berani berbicara di hadapan publik. Silakan cari sendiri di kitab usul fiqh, hampir di semua kitab, tapi jangan kitab usul fiqh dasar, semua itu standar santri dalam usul fiqh. Satu lagi, yang paling penting, ijma itu harus mustanad, harus ada dalilnya. Misal kalau Kibin berkata bahwa pada abad 9 telah terjadi ijma tentang nasab Ubaid di abad 4, maka Kibin harus membuktikan dalil-dalil di abad 4 sampai 8 Hijriah sebagai mustanad ijma abad ke-9 itu. Kalau Kibin nggak sanggup, maka harusnya kita malu menyebut diri santri lalu mengklaim ada ijma nasab Ubaid di abad 4 tanpa ada kitab-kitab yang menyebut ia pernah hidup di alam dunia dari abad ke-8, 4 sampai 8 Hijriah. Nabi tidak bicara tanpa wahyu, ulama tidak boleh bicara tanpa dalil. Terakhir, al-qawi fiddin bila dimustanid khotoun, bicara dalam agama tanpa dalil adalah salah. Untuk Ustadz Maimun Nafis tentang al-daruriyat, jangan melintir narasi saya dong. Saya katakan dalam artikel saya klaim bahwa haplogrup G adalah sepupu dari garis laki-laki dari haplogrup J1 dari kakek bernama Sayyidina Ali 1400 tahun yang silam, merupakan sebuah kemustahilan gitu. Itu yang daluriyat. Mustahil G dan J1 pakai di 1400 tahun lalu. Kalau belum paham tentang hal ini, bisa tanya-tanya ahlinya ahli Rumel. Sedangkan hari ini ada yang belahak haplogrup G dan J1 secara bersamaan mengaku satu kakek di 1400 tahun lalu. Pasti salah satunya bohong. Gitu Ustadz. Pahami sampai di sini. Kalau salah satunya ada yang bohong, pertanyaan siapa yang bohong? Saya bilang G yang bohong. Kenapa? Karena sudah banyak studi DNA Bani Hashim bahwa mereka berada di J, gitu Ustadz. Berikut ini saya lampirkan link studi bahwa Bani Hashim ada di haplogrupnya J1. Oh, ini link-linknya teman-teman ya. Ustadz Maimun Nafis boleh mengklik tautan-tautan itu untuk mengetahui bahwa para peneliti Ustadz menyimpulkan dengan presisi bahwa haplogrup Bani Hashim adalah J1. Saya sudah menantang Ustadz Maimun Nafis untuk menunjukkan satu tautan yang menunjukkan adanya studi penelitian yang menyatakan haplogrup Bani Hashim adalah G. Silakan ditunggu. Ustadz Maimun Nafis juga menyatakan bahwa menjadikan DNA sebagai hakim agung tidak memiliki sandaran pada kitab muktabar. Saya katakan, bagi Kibin, walaupun sandaran kitab muktabar itu ada, pasti ditolak. Mau buktinya? Tasammu atau syuhro atau istifadoh masih digunakan dalam video santri Kibin untuk membela nasab Bang Alawi. Itu bukti bahwa kitab muktabar juga diabaikan oleh Kibin. Karena kitab-kitab muktabar sudah wanti-wanti bahwa tasammu atau syuhra istifadoh hanya boleh digunakan jika ada mu'arrid, bukti-bukti yang membantah kemasyhuran itu. Lihat di kitab Nihayatul Muhtad. Ini kitab muktabar Imam Romli mengatakan walahu ashhadatu bitasammu haitsu lam yu'ridhu aqwa minhu. Ia boleh bersaksi dengan tasammu, dengar kabar burung ketika tidak ada dalil yang lebih kuat yang menentangnya. Sedangkan dalil kuat yang menentang banyak berjejer diri abad 4 sampai 8 Hijriah bahwa Ubaid itu orang fiktif. Ubaid bukan anak Ahmad bin Isa. Tapi Kibin tetap pede bikin video tentang tasammu. Waduh, emosi lagi nih, sabar. Kata Emma sabar.
Dan kitab-kitab fikih Syafi'iyah semuanya berbicara hal yang sama. Coba lihat kitab kecil semacam Fathul Mu'in juga bicara hal yang sama, tasamu tidak boleh bertentangan dengan bukti. Kembali ke DNA. Kata Ustadz Maimun, saya jamin nggak ada kitab muktabar yang menjadi landasan pengguna DNA. Saya jawab, kalau yang dimaksud kitab muktabar adalah kitabnya Imam Syafi'i, yang jelas tidak ada, karena di zaman Imam Syafi'i belum ada DNA. Seperti juga kitab yang membolehkan kita menggunakan alat pencari arah kiblat di HP kita. Itu tidak ada di kitab muktabar, tapi kita sering menggunakannya tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning. Kita mau haji pakai pesawat terbang, tanpa mencari ibarat dalam kitab kuning yang membolehkan kita naik pesawat terbang untuk berhaji ke tanah suci. Kita menghitung zakat pakai kalkulator. Kita langsung percaya tanpa kita cari ibarat yang membolehkan kita menggunakan kalkulator di satu kitab. Aduh, jadi kebawa kayak Kibin saya dalam berpikir. Nggak apa-apa, kita harus sabar gitu Ustadz. Gimana, sudah paham? Belum? Yaudah nanti juga paham. Intinya semua itu alat Ustadz, hakimnya tetap kita. Penulis Imaduddin Hasan Al-Bantani. Masya Allah banyak ya, kita klik lah. Oke. Itu saja tulisan dari Kiai Imad, sangat panjang sekali, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.